Selamat pagi Jemaat Tuhan FCC dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, sabda firman Tuhan untuk kita menjadi kekuatan kita, dasar kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, yang menolong kami, yang memberi kekuatan kepada kami agar kami boleh mengalami Tuhan Yesus, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, dan kami mengalami mujizat dan kuasa daripada Bapa. Ampuni dosa kami, buka hati dan pikiran kami, dan pakai kami Tuhan. Khususnya saya, bahwa saya tidak punya apa-apa kecuali hati yang senantiasa ingin melakukan yang terbaik, memuliakan nama-Mu, dan mendorong saudara-saudara kami, umat-Mu dimanapun saat ini berada. Terima kasih, berikan kami hikmat, pengetahuan, akal budi, dan juga kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini saya akan membawa sedikit firman Tuhan untuk saya dan saudara dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah empunya kuasa sampai selama-lamanya." Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada saat ini kita sedang di dalam situasi lockdown yang mungkin kita tidak tahu sampai bila berakhir. Saya harap ia berakhir seperti yang dijanjikan oleh pemerintah, dan juga kita sudah disambung lagi 2 minggu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tidak mudah bagi kita untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena saudara yang kekasih dalam nama Yesus, selama ini kita, karena tubuh kita, hidup kita ini, manusia itu kalau tidak didisiplinkan, maka mereka tidak akan pernah belajar tunduk. Itu sebabnya persoalan masalah datang itu bukan hanya untuk mencelakakan, membunuh, ataupun membuat kita binasa. Tetapi seringkali Tuhan izinkan itu terjadi bagi saya dan saudara, agar kita sadar bahwa kekuatan pikiran, yaitu keinginan daging, dan juga kemampuan kita yang selama ini kita tidak ada batasan, kita membebaskannya. Keinginan daging kita luaskan, sehingga kita seringkali tidak mau tunduk kepada roh, dan kita tidak tunduk kepada kekuatan Tuhan, sehingga kita hanya memuaskan keinginan daging kita. Dan dalam situasi lockdown ini, saudara, Anda akhirnya belajar untuk mentaati dan belajar tunduk, karena Anda tidak bisa keluar, Anda tidak boleh pergi kemana-mana tanpa izin, ataupun Anda harus berani dan memaksa diri Anda untuk melakukan hal itu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selama ini kita juga seringkali sebagai anak Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak mudah untuk mentaati Tuhan. Karena apa? Kita ada pikiran, kita ada jiwa, kita ada emosi, kita ada keinginan daging dan usaha yang seringkali kita ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi satu keinginan dan kemauan kita. Selama ini, saudaraku, mungkin kita sebagai umat Tuhan dan anak-anak Tuhan tidak mau belajar tunduk kepada Tuhan, oleh karena kita merasa bahwa kita ada pilihan-pilihan di dalam hidupan kita. Tetapi hari ini kita tak ada pilihan. Sebenarnya anak Tuhan harus demikian, bahwa saya dan saudara tidak ada pilihan lain, yaitu bahwa pilihan saya dan saudara hanya satu: mengikut Tuhan, tunduk kepada Allah, menyerahkan hidup kepada Tuhan, melayani Dia, dan sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sebab Dia yang telah menebus kita, dan Dia telah memanggil kita, dan Dia telah membeli kita dengan harga yang lunas. Sekarang bukan saudara milik saudara, tetapi saya dan saudara adalah milik Allah, milik Yesus yang sepenuhnya. Sehingga Dialah Tuhan atas saya dan saudara, Dialah penguasa, Dialah raja atas hidup saya dan saudara. Tetapi selama ini kita masih terlalu karena ini di dalam Tuhan kadang-kadang adalah soal pilihan dan juga kemauan. Dan Tuhan bukan Tuhan yang memaksa, Tuhan bukan Tuhan yang ingin menekan saudara, tetapi konsekuensinya kemudian itulah yang akan kita terima.
Apa yang Anda tabur, apa yang Anda tuai, apa yang Anda tanam, itulah yang Anda akan ambil. Saudara yang kekasih dalam Yesus, tetapi dalam situasi lockdown ini, mau tidak mau kita harus belajar tunduk dan taat kepada peraturan. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, firman Tuhan tadi berkata, saudaraku, di dalam ketaatan dan pendudukan diri, kita tahu, saya katakan, kita ingin dalam segala sesuatu, kita sering hari ingin mencoba, karena kita ada kekuatan, ada pengetahuan, ada intelektual, maka kita seringkali mencoba mendapat jawaban dari apa yang terjadi. Dan itulah sebabnya kita kadang-kadang memberontak, karena bagi kita jawaban itu harusnya secepat yang kita mau, atau jawaban itu seperti yang waktu yang kita inginkan. Itulah sebabnya kadang-kala di gereja ada masalah, persoalan, kita tidak belajar sabar, kita tak belajar tunduk, kita tak belajar taat, sebab kita pikir kita harus menemukan jawabannya dan kita harus menemukan hasilnya. Sehingga kita seringkali tidak mudah untuk sabar, menunggu, dan mentaati. Sebab kita pikir, kenapa? Kalau boleh jawabannya sekarang, dan kalau jawabannya bisa semudah itu, kenapa kita harus tunggu? Dan itulah yang terjadi. Tetapi ada hal-hal dalam hidup ini, saudara yang kekasih dalam Yesus, bahwa saudara harus belajar menunggu. Seperti orang yang mengandung, ibu-ibu yang mengandung 9 bulan. Dia tidak boleh berkata dia harus melahirkan waktu yang dimana dia mau. Dia tidak boleh melahirkan anak yang di dalam kandungannya kapan dia mau. Dia harus ada masa, ada waktu. Demikian juga dengan Tuhan, season Tuhan. Seperti lockdown ini, mungkin juga seringkali, mungkin ini adalah season waktu di mana kita ingin berkata, kenapa lama itu? Kita maunya cepat, selesai, dan kembali kepada aktivitas kita. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan itu untuk kita sabar, belajar tenang, belajar tunduk, belajar melakukan yang benar kepada Tuhan. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, itulah sebabnya kita tidak belajar tunduk kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, saudaraku, kita kembali, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhannya yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu. Untuk beberapa pemahaman yang saya katakan iman, firman Tuhan berkata, dia yang memimpin kita, dari iman, di dalam iman, kepada iman yang sampai kepada kesempurnaan. Saudaraku, bagaimana kita percaya, diselamatkan, dipulihkan, dan bagaimana saya saudara hari ini dalam iman, dalam pemahaman, ketaatan, pendudukan diri kepada Tuhan, dan sampai membawa iman itu kepada kesudahannya. Maka saudaraku, saya hari Rabu lalu saya katakan, kita perlu ada satu ketaatan, pendudukan diri. Karena kalau tidak ada ketaatan, pendudukan diri, maka kita tidak akan pernah melihat mujizat, dan juga tidak akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Sebab Tuhan itu ada waktunya, ada seasonnya, ada kronologinya, kronos, ada kairosnya, saudara. Ada kairos, ada kronosnya, ada waktu di mana Tuhan itu terjadi. Tidak boleh seperti yang kita mau. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi saya dan saudara. Sebab waktu kita tidak mengerti tentang waktu, kita tidak mengerti tentang proses perjalanan, bagaimana ia berlaku. Tetapi ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka ia akan memberkati kita. Nah, di sini saudaraku dikatakan, firman Allah berkata, karena itu rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimana supaya kita mendapat pertolongan yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan? Bagaimana saya saudara untuk menerima pertolongan yang dahsyat dan pembelaan dan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa? Maka ada satu hal, saudara, kita rendahkan. Karena tangan Tuhan, di ayat perjanjian lama dikatakan, tangan Tuhan teracung, maka bangsa Israel dibebaskan. Oleh karena tangankulah, maka kamu mendapat kemenangan di atas musuh-musuhmu. Oleh tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang kuat, maka ia telah melawan Firaun dan membebaskan umat itu. Dan oleh karena tangan Tuhan yang kuat, maka saudara dan saya dan mengalami pembebasan, pertolongan. Nah saudara, pembelaan itu adalah ibarat, saudaraku, pertolongan Tuhan yang dahsyat, karena ia akan melakukannya dengan kekuatan, kuasa, dan tangannya yang ajaib dan luar biasa. Maka saudaraku, ada satu hal yang sangat luar biasa yang harus saya lakukan, yaitu saya harus tunduk dan taat. Saudara, kita harus berkata, Tuhan, saya tidak mampu untuk menemukan jawaban dalam segala sesuatu. Saya tidak mampu mengerti apa yang terjadi. Saya tidak mampu melihat situasi karena kacamata dan pandangan saya dan saudara itu hanya terbatas. Dan saudaraku, tetapi Tuhan jauh lebih tinggi. Karena firman Tuhan berkata, ada jalan disangka lurus tapi ujungnya maut, saudaraku.
Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang luar biasa. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Saya dan saudara tidak mengerti hari esok. Saya dan saudara tidak pernah paham tentang situasi besok. Saudara, misteri kehidupan kita tidak bisa mengulangi kembali kepada masa lalu, dan kita tidak boleh lagi ke lalu. Tetapi besok kita tidak tahu. Besok kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Maka saudara kekasih dalam nama Yesus, karena kita tidak bisa kembali kepada masa lalu, dan kita tidak bisa mengulang kembali apa yang sedang terjadi ataupun merubah apa yang terjadi. Dan saudaraku, dan besok kita tidak mengerti apa yang terjadi. Seperti coronavirus ini, tiba-tiba tanpa kita sadar, tanpa kita mengerti, tiba-tiba situasinya begitu melanda, begitu cepat, dan akhirnya kita menjadi stres dan shock sebagian saudaraku. Nah, jadi saudara kekasih dalam nama Yesus, itu sebabnya karena kita tak mengerti apa yang terjadi esok hari, maka kita tidak perlu takut dan gentar dalam diri itu, tetapi kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dan saudaraku, besok lusa kita tidak mengerti. Itu sebabnya saudara, mari rendahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Kita izinkan Tuhan bekerja. Kita katakan, apakah yang sebenarnya harus saya lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Dan kiranya Tuhan yang menolong kita, memimpin kita. Karena Alkitab berkata, tangannya akan menolong dan memimpin kita dan membawa kita. Tangan Tuhan yang akan menuntun kita, membawa kita melewati setiap persoalan, badai, gelombang, dan melewati keadaan di mana kita sekarang mengalaminya. Mungkin rasa putus asa, kecewa, mungkin sakit hati. Tetapi ketika saudara rendahkan dirimu di tangan Tuhan, Ia adalah yaitu tangan yang berlubang paku, yang kuat, yang gagah perkasa, yang hebat, yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa memindahkan gunung dan mengubah segala situasi. Maka tangan itulah yang akan mengangkatmu dan menolongmu. Saudaraku, kita bukan pegang tangan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan memegang tangan saya untuk membawa saya, walaupun saya tidak berdaya, walaupun saya tidak mampu untuk berjalan ataupun mengiring Tuhan, tetapi karena Ia yang memegang tanganku, maka Ialah yang menolongku, Dialah yang menuntunku. Seperti saudaraku Lot sebenarnya, di mana Tuhan waktu itu mereka tidak mampu untuk melewati perjalanan yang naik gunung untuk lari, tetapi ketika mereka tidak berdaya, Tuhan menolong mereka dan membawa mereka untuk sampai kepada tujuan itu. Saudaraku, itulah tangan Tuhan yang kuat. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, di sana dikatakan rendahkan dirimu. Jadi bagaimana merendahkan diri? Di sini adalah soal penundukan diri dan ketaatan. Kita mau merendahkan diri. Saudara, artinya apa? Jangan merasa kuat, jangan merasa mampu, jangan merasa angkuh, jangan merasa boleh. Oh, mungkin saya ada pengetahuan, tetapi saudaraku, rendahkan kepada diri kita kepada Tuhan, maka Ia yang akan memimpin kita kepada satu kemenangan yang luar biasa. Sehingga Tuhan katakan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Supaya saudara dan saya dibebaskan, dilepaskan, dan daripada segala beban mengikat, yang menekan, yang membuat engkau jalanmu seok-seok, supaya saya dan saudara dibebaskan Tuhan untuk kita boleh berjalan melewati segala tantangan, rintangan untuk sampai kepada maksud yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk meninggikan kita pada waktunya, untuk melepaskan kita, untuk menerima mujizat, untuk mengalami kuasa, dan untuk menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di mana pada hari yang lalu dikatakan, Dia yang memimpin langkahku sampai menempatkan aku seperti rusa di puncak bukit, yaitu membawa saya kepada kemenangan dan kelepasan, kemerdekaan, yaitu mengangkat aku dan menolong mengangkat saya, menopang saya untuk sampai elevate, untuk mengangkat saya kepada satu tahap yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada pagi ini firman Tuhan berkata bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, dan kemudian serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, itulah waktunya saudara. Saudara, dengan kekhawatiran, karena kita merendahkan diri kepada tangan Tuhan, maka kita akan nyaman, tentram, dan aman jiwa kita di hadapan Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Amin. Ya,
Saudara yang kekasih dalam Yesus, selamat di tangan Tuhan, aman pelukannya. Betapa indah dan luar biasanya. Dan pada saat seperti itu, saudaraku tidak akan lagi apapun yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Sebab hidup saya dan saudaraku, kita sudah ditebus, kita sudah dimiliki oleh Yesus. Maka dia juga sudah menjanjikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, itu sebabnya dikatakan di sana, saudaraku, ya Alkitab dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Pada situasi sekarang, saudaraku, apa yang sedang saya dan saudara hadapi? Banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah. Kita menghadapi situasi, keadaan yang tidak menentu di hari esok. Saudara, puji Tuhan, dan kita doakan bahwa sebagian kita masih tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita masih punya keuangan yang cukup, dan kita masih punya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, usaha pekerjaan yang masih luar biasa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita masih memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Yesus, tapi kita juga masih khawatir dan bimbang. Apapun yang sedang kita hadapi, kita sedang bingung bagaimana melanjutkan usaha bisnis ke depannya dengan situasi ekonomi yang mungkin tidak menentu, ataupun kalau ke saudara yang berhubungan dengan customer, karena daya beli orang makin kurang, dan demikian juga pekerjaan. Bagaimana karena perusahaan-perusahaan besar mungkin akan mengalami banyak beban pergumulan sehingga harus di restrukturisasi ataupun pembuangan pekerjaan. Apakah saya di antara sebagian itu? Itu akan menjadi satu beban yang begitu luar biasa. Bagaimana masa depan anak kita? Bagaimana pergumulan anak-anak kita mereka sekolah? Apa yang akan terjadi di depan ke depannya? Semua itu adalah membayangkan, bahkan terutama saudara bagi gereja kita, apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak mengerti, kita tak memahami. Kekhawatiran itu akan menekan, membuat kita menjadi gelisah, was-was, dan kehilangan kekuatan, membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi saudaraku, pada saat pagi hari ini saya katakan pada saudara, dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan dengan gagah kuat kita andalkan Tuhan. Maka serahkanlah dirimu kepada tangan Tuhan yang kuat, dan Ia akan menjagamu, Ia akan melindungimu, Ia akan mengangkatmu, bahkan Ia akan meninggikanmu dan melepaskanmu dan memberi mujizat, memberi pertolongan. Maka saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu lagi merasa terlalu khawatir. Kekhawatiran itu adalah naluri kita. Tetapi ketika kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka di sana dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Seorang anak yang kecil, bayi, pasti akan merasa nyaman di pangkuan ibunya atau bapaknya. Demikian saya dan saudara, kita harus punya keyakinan bahwa Ia yang memanggil dan memilih kita, yang menjadikan kita, maka Dialah yang akan memelihara dan menjaga kita. Saudara, di sana tadi ayat yang saya lompat sedikit, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, di ayat yang ke-10. Ya, saudara, serahkanlah khawatirmu, tunduklah kepada tangan Tuhan, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, karena Ia akan meninggikanmu dan melepaskanmu, membebaskanmu. Kemudian serahkanlah khawatirmu, saudara, ketakutanmu, kebimbanganmu. Saudaraku, sesuatu yang mengerikan. Hari ini kita terlalu banyak melihat orang yang begitu khawatir, stres, frustrasi, putus asa. Tetapi Tuhan katakan, yang menjamin kita, yang memilih kita, yang memanggil kita, yang memimpin kita dari iman, di dalam iman, membawa iman itu kepada kesempurnaan. Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang pencipta langit dan bumi. Ia tidak meninggalkan saya dan saudara. Ia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Maka ayat 10 di sana, saudaraku, saya lompat kepada ayat yang seterusnya. Dikatakan begini, dan Allah, haleluya, dan Allah sumber segala kasih karunia. Amin. Saudaraku, Allah sumber segala kasih karunia. Saya katakan sumber segala kasih karunia, sumber segala sesuatu. Our God is resources. Our resources. Dia adalah yang menjadi sumber pertolongan. Tadi saya katakan kenapa kita berani meletakkan hidup kita di tangan Tuhan yang kuat, karena Dia sanggup, Dia mampu. Our God is able. Dia sanggup, Dia mampu, Dia boleh, karena Dia Tuhan. Dia mampu melakukannya karena Dia sanggup melakukannya, karena Dia adalah Tuhan.
Saudara, kalau kita orang lain, mungkin siapa saja berjanji, saudara tidak akan berani. Karena dia Tuhan. Dan serahkanlah khawatirmu, kata Tuhan. Karena apa? Di mana tidak ada jalan, dia sanggup membuka jalan. Dia menciptakan roti bagi mereka yang 5.000 orang makan. Dia mampu melipat gandakan segala sesuatu. Bahkan saya katakan minggu lalu, ketika Petrus dan murid-muridnya sudah murid-murid yang lain, saudaraku, kembali ke menjala ikan, maka Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang luar biasa. Dia mampu, Tuhan kita mampu. Tetapi bagaimana saya dapat melihat kekuatan Tuhan, kedahsyatan Allah itu? Itulah yang menjadi tema kita, open our eyes to see the glory of God. Open my eyes to see your glory, Tuhan. Bukalah mataku untuk melihat keajaiban-keajaiban daripadamu. Saudara yang kekasih dalam Yesus, dialah sumber segala kasih karunia. Amin. Yang telah, perhatikan, yang telah memanggil kamu dalam iman ini. Ya, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Yang telah memanggil kita, saya dan saudara, dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya. Saya tadi katakan dari iman, di dalam iman, dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bahwa janji hidup yang kekal, kemuliaan Allah yang telah disediakan bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus, dikatakan dia katakan begini, saudaraku, yang sudah menetapkan kita, yang sudah memegang kita, yang kita sudah berserah kepada Tuhan. Maka dikatakan, Alkitab berkata, ia akan melengkapi, amin, melengkapi equipment, ya, melengkapi. Dan saudaraku, dikatakan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Haleluya. Saudara, dikatakan di sana, dikatakan bahwa ia akan melengkapi. Jadi Tuhan yang akan bekerja bagi saya dan saudara. Tuhan yang akan bekerja bagi saya dan saudara. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan kepada bangsa Israel, engkau diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam Keluaran 14:14 di sana dikatakan, kamu diam saja, aku yang akan berperang menggantikan kamu. Saudara, kalau saudara sudah di tangan Tuhan yang kuat, dan saudara sudah berserah kepada Allah, tunduk dan merendahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka dialah yang akan berperang ganti saya dan saudara. Dia yang akan berperang untuk membela saya dan saudara. We put aside, then He go for the fighter for us. Saudara, Tuhan katakan, ia yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan. Melengkapi apa yang menjadi keperluan saya dan saudara. Meneguhkan, menguatkan, haleluya, dan mengokohkan. Ia yang akan melakukannya bagi saya dan saudara. Haleluya. Sebab di sana dikatakan, ialah mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi yang punya kuasa selain Yesus, saudaraku. Tidak ada yang kekuasaan yang selama-lamanya. Tidak ada hal yang berubah untuk selama-lamanya. Tidak ada penyakit selama-lamanya. Tidak ada pemerintahan yang selama-lamanya. Tidak ada kekuatan apapun selama-lamanya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Bahkan ayat tadi katakan dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Dia yang berperang ganti kamu. Dia yang akan berperang ganti kamu. Saya dan saudara tunduk diam dan taat pada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, itu sebabnya dalam situasi sekarang, apapun yang saya saudara hadapi, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Tetapi untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang dahsyat itu, maka mari tunduk saudara, taat pada Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Di waktu inilah saya dan saudara boleh belajar firman. Di waktu inilah kita selalu untuk merenungkan rencana Tuhan, mengerti maksud Tuhan kembali. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu sehingga kita lupa apa tujuan Allah, tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, dan bagaimana rahasia kemenangan dan rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan yang dahsyat yang Tuhan telah berikan bagi saya dan saudara. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukannya. Sekali lagi, kenapa ia sanggup? Karena dia punya kuasa selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang sanggup
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita. Amin. Menyembuhkan yang terluka. Haleluya. Dia sanggup, saudara. Dia mampu karena dia Tuhan. Kekuatan saya, kemampuan saya terbatas. Maka saya hari ini harus belajar tunduk dan taat kepada Tuhan, merendahkan hidup kepada Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, inilah sehingga Tuhan berkata tadi, maka karena kita hidup dalam Dia dan Dialah yang berperang ganti kita, maka Tuhan berkata, Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus oleh ditebus dan darahnya dan membawa kita kepada kesempurnaan, kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu, dan akan memberi kita pengharapan, sumber pengharapan yang luar biasa. Jangan putus asa, tetaplah berharap, karena pengharapan yang daripada Tuhan itulah kekuatan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Saudaraku yang jemaat Tuhan, mari tetap kuat dan semangat, percaya kepada Yesus. Mari rendahkan pikiran kita, kesombongan kita, yang kita ingin seringkali mencari jawaban, ingin cepat mendapat jawaban, dan ingin lari daripada situasi. Dan ada waktu kita belajar sabar, tunduk, dan katakan, Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu, dan aku percaya bahwa aku pasti dipelihara, dijaga, dilindungi. Keluargaku, rumah tangga saya, kesehatan saya, keuangan saya, bahkan juga pekerjaan yang kita akan lewati dan akan hadapi ke depan. Tetap semangat, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi ini firman-Mu kami dengar, agar kami tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Dan khususnya Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan hidup kami di tangan Tuhan yang kuat, sehingga Dia yang akan meninggikan kami, melepaskan kami. Kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan, karena kami akan melihat mujizat pertolongan daripada Tuhan. Kami lihat bahwa Tuhan sanggup melakukannya, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau adalah Tuhan. Firman berkata, kami diam saja dan Engkau akan berperang ganti kami. Maka kami percaya, karena kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Your God is able. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu melakukannya, karena Engkau adalah Allah yang punya kuasa sampai selama-lamanya, dan Tuhan tidak ada kekuatan kuasa apapun yang sanggup mengalahkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya berkuasa. Itu sebabnya kami tidak pernah khawatir, takut dan gentar. Kami hari ini belajar, hanya kami ingin merendahkan hati kami. Ajari kami, tolong kami. Kekuatan kami, kesombongan kami, kedagingan kami seringkali ingin memberontak dan tidak taat. Tetapi Roh Kudus berikan kami ketenangan, ketentraman, supaya kami boleh sabar, tenang, tunduk dan taat kepadamu, dan merendahkan hati dan mentaati firman dan ikut kepada rencanamu. Bapa, dalam situasi lockdown hari ini, kami ingin belajar tunduk dan taat. Segala sesuatu ada dalam rencana, ada dalam kehendak, ada dalam rencana Tuhan. Dan kami ingin berkata, Tuhan, pimpinlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Segala puji bagi-Mu, ampunilah dosa, pelanggaran, sikap perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tetaplah semangat dan percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.